Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, para guru-guru kita, para kiai yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. DKM Masjid Raya Jatimulya beserta seluruh jajaran pengurusnya, kita doakan juga semoga diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan istiqomah untuk menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sehingga saat ini Allah masih memberikan karunia nikmatul azimah, nikmat yang besar, nikmat iman, Islam, ihsan, istiqomah, bersamaan juga sudah masuk di bulan Sya'ban. Semoga Allah selalu memberkahi pada kita semua bulan Sya'ban, diberikan umur panjang, sehat walafiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih membahas sekitar tentang tata cara ibadah di salat Jumat. An Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aida summa rakhasa fil jum'ah faqala man sa'a ayyusalliya falyusalli, rawahul khamsah illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan tentang rukhsah, keringanan kalau suatu saat terjadi Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini terjadi pada hari Jumat. Maka kalau ada terjadi di antara kita yang mungkin terasa masyaqqat, ada berat untuk melaksanakan sholatul Jum'ah, maka diperbolehkan untuk hari Jumat itu bersamaan dengan Id, kita sudah datang di dalam sholat Id, dirukhsah, diberikan keringanan, boleh kita untuk tidak melaksanakan sholatul Jum'ah, yaitu berarti kita melaksanakan sholat zuhur, tidak melaksanakan sholatul Jum'ah. Ini takhusus kalau terjadi Idul Fitri ataupun Idul Adha berketepatan hari Jumat. Jadi Nabi Muhammad menyatakan, qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida summa rakhasa fil jum'ah. Nabi Muhammad melaksanakan salat Id, kemudian beliau memberikan keringanan kepada para sahabat di masa lalu yang terjadi ada masyaqqat, ada berat, rumahnya jauh, maka dia diperbolehkan mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholatul Jum'ah.
cukup melaksanakan sholat id, kemudian nanti waktu Jum'ahnya dilaksanakan dengan kondisi sholat duhur. Tafsir dari hadisnya tersebut, penjelasan rincinya, ad-dinu, Islam adalah yusrun, agama yang mudah. Wa man yassarahu anna syari'atu rukhsah hatta la yasuqqa 'alan nasi al-amal bil azaimi fi dzalika. Sehingga di dalam syariat Islam ini ada keringanan-keringanan yang diberikan selama itu terjadi ada madarat, ada masyaqqat, ada berat, maka silahkan kita untuk mengambil keringanan itu. Wa min dzalika annahu idza ijtama'a idani fi yaumin wahid ka'an wafaqa yaumul 'id yaumul jum'ah faqad raqasari al-hakim liman shalla al-'adid ayyaktafiya bi sholati dhuhri fi baitihi fi dzalikal yaum wa la yajibu alaihi al-khuruj li sholatil jum'ah. Wa hadza al-madhhab al-Imam Ahmad wa jara al-jumhur wa ala wujubi sholatil wasaf wa ilaiha. Jadi hadirin, ketika zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini para sahabat ini rumahnya jauh, rumahnya baik, jauh. Kemudian beliau ada yang melaksanakan sholat id itu nanti sekalian sholat subuhnya, kemudian tidak balik lagi karena rumahnya jauh. Jadi dia sekitar jam 3 atau jam 2 dia udah berangkat untuk ke tempat sholat tersebut, misalnya ke Masjid Nabawi. Kemudian nanti dari situ akan terus dilanjut untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian nanti dia balik. Ketika dia balik ini mungkin nyampe rumahnya nanti sana sudah mau sholat zuhur. Jadi begitu jauh, kendaraannya unta, ada juga yang mereka berjalan kaki. Maka ketika orang yang tersebut rumahnya jauh, ketika dia pulang dari sholat id terus nanti balik lagi, itu waktunya tidak memungkinkan, maka Rasul memberikan keringanan. Boleh yang terjadi masyaqqat berat yang semacam itu, yaitu tidak melaksanakan sholatul jum'ah di hari id itu, cukup dengan melaksanakan sholat zuhur. Jadi seumpama Bapak mau mengambil keringanan itu dengan cara misalnya hari ini adalah hari id, kemudian nanti siangnya Jum'ah, terus nanti Bapak punya niatan habis sholat id, kemudian silaturahim ke tetangga kanan kiri, setelah itu mau dalam bepergian, maka itu boleh kita cukup mengambil untuk sholat duhur saja, tidak perlu untuk melaksanakan sholatul jum'ah, karena ada masyaqqat, ada suatu hal yang dianggap berat. Tapi kalau Bapak nggak kemana-mana, ya tetap melaksanakan jum'ah. Artinya habis sholat id kemudian Bapak nggak ada acara kemana-mana, kemudian ada di rumah, ya tetap kita melaksanakan sholatul jum'ah. Karena apa? Tidak ada masyaqqat, tidak ada yaitu sesuatu hal yang memberatkan kepada kita. Jadi keringanan-keringanan tersebut bagi orang yang terjadi masyaqqat itu diperbolehkan, ya. Makanya di sini Pak tidak ada anjuran kemudian dari DKM untuk memberikan himbauan untuk libur. Jumat tetap Jumat aja, karena apa? Posisi sekarang penduduk umat Islam ini banyak, kemudian adanya udah di sekitar masjid, tidak ada yang jauh. Ya, kita kalau sekarang ini hari Jumat itu yang jauh dari mana? Yang jauh itu orang-orang yang seorang musafir, dia singgah melintas di sekitar Masjid Raya Jatimulya ini. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah terbiasa di dalam safar, kemudian dia
justru kepinginnya sholat Jumatnya ada di sini atau sholat duhurnya ada di sini, karena di sini banyak fasilitas yang bisa diambil. Contohnya tempat parkirnya ada, istirahat gampang, terus kemudian untuk cari bermacam-macam makanan juga banyak. Itu hal yang semacam itu justru mereka kesini justru kepingin melaksanakan sholat di sini. Artinya tidak ada masyaqqat. Maka ketika tidak ada masyaqqat, keringanan itu juga terjadi. Jadi yang diberikan keringanan oleh Nabi bagi orang yang ada kesulitan. Dari pengurus masjid ini terjadi hari Jumat, sholat Id, kemudian nanti habis sholat Id mau pulang, kemudian rumahnya jauh, ada yang ke Banten, ada yang ke Sukabumi sana. Umpama itu ngambil keringanan ini diperbolehkan, yaitu cukup melaksanakan sholat Id kemudian berangkat, dan nanti di perjalanan kita cukup dengan melaksanakan sholat duhur. Nanti langsung bisa, kalau memang perjalanan mencukupi, kita langsung bisa dijamak antara sholat duhur dengan sholat asar dengan jamak takdim. Karena persyaratan di dalam ketentuan hukum fikih itu, kalau kita mau jamak di dalam hari Jumat itu syarat kepergiannya, ya, kalau biar kita ini gugur dalam Jumatnya kudu hari Kamis. Tapi kalau ini ketika terjadi hari Jumat kita sholatul Jumat, sholat Id, kemudian pas ketepatan hari Jumat, maka keringanan itu didapetin. Karena apa? Karena sholat Idnya tadi. Itu keringanan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada anjuran kemudian diumumin masjid raya besok libur karena kita udah sholat Id. Enggak seperti itu. Kita pernah dituntut oleh beberapa jamaah seorang pada saat itu, kenapa saat gak diumumin aja? Karena kita sholat Id kemudian libur gitu kan. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Yang dicontohkan Nabi yang boleh untuk mendapatkan keringanan bagi orang yang terjadi berat kalau sholat Jumat. Kalau nggak ada yang berat itu kenapa? Ya tetap wajib Jumat. Tapi kalau yang berat rumahnya jauh, dari sholat Id kemudian berangkat pulang, nyampe di rumah udah mau duhur, lah balik lagi nggak mungkin waktunya. Maka yang demikian itu disebut adalah masyaqqat. Maka boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup dengan duhur aja. Dan Rasul pun udah memberikan contoh sholat maktubah. Hadirin, sholat maktubah ini sholat 5 waktu yang wajib itu mau dalam kondisi fil hadar. Fil hadar ada di rumah, wa fis safar, di safar dalam bepergian, wa fil ghuswah, di dalam peperangan. Ada orang pelaksanaan di rumah, pelaksanaan dalam safar, pelaksanaan dalam peperangan. Rasul tetap yusalluna bil jamaah, selalu melaksanakan sholat 5 waktu itu bil jamaah, dengan melaksanakan sholat jamaah. Jadi umpama hadirin mengambil keringanan itu, masyaqqat berat untuk melaksanakan sholatul Jum'ah, maka akan diambil pelaksanaan sholat duhur. Hendaknya tetap dilaksanakan berjamaah. Dengan siapa di rumah? Kan ada istri, ada keluarga yang lain. Kalau di dalam perjalanan juga banyak orang-orang yang bisa kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seminggu yang lalu Bapak, kita dalam pepergian seorang musafir hari Sabtu, kemudian hari Minggu kita sampai pelaksanaan sampai hari Senin. Itu di beberapa tempat ketika kita mau melaksanakan sholat, saya coba tanya, pada melaksanakan sholat jamak qashar atau tidak? Kebanyakan mereka begitu. Ketika kita dalam musafir ditanya, iya, semuanya pada ngikut. Sehingga kita tetap
di mana-mana kita berhenti untuk melaksanakan sholat zuhur sama asar di jamak, itu juga jamaahnya penuh, orang pada ikut semua. Nah, ini menunjukkan bahwa di zaman kita ini begitu mudah untuk melaksanakan syariat yang diajarkan oleh Nabi, menjaga sholat berjamaah dengan baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an, rawahul Muslim. Kemudian Nabi menganjurkan sholat sunnah ba'da Jum'ah yang dikenal dengan sebutannya kepada posisi tempatnya maka dikenal dengan sholat ba'diyah, ba'diyatul Jum'ah. Itu dianjurkan oleh Nabi untuk melaksanakannya adalah 4 rakaat. Ini kembali pada hukumnya hukum sunnah. Dan sholat sunnah kalau 4 rakaat yang semacam ini, kalau sholatnya itu terdiri dari waktu siang antara zuhur dan asar, ini pelaksanaannya boleh dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau Bapak memilih dengan 4 rakaat 1 salam. Kalau sholat malam, Rasulullah memberikan satu ketentuan, wa sholatul laili, sholat malam masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau sholat siang, ya seperti misalnya Bapak menjalankan qobliyataz zuhri yang Rasulullah anjurkan ikmalnya, sempurnanya 4 rakaat, boleh Bapak pakai 4 rakaat secara langsung. Jadi tidak dibikin 2 salam, tapi 1 salam saja 4 rakaat. Ya. Saya pernah hadir satu pondok pesantren, Pak. Itu pelaksanaan sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dilaksanakan 4 rakaat 4 rakaat. Kemudian zuhurnya 4 rakaat. Berarti sudah 12 rakaat itu nanti. Dan dilakukan bil jamaah. Saya sudah masuk ke masjid itu, kemudian saya sudah sholat 2 rakaat. Tiba-tiba sang ulama pemimpinnya di tempat itu datang, terus kemudian salah satu santri mengucap as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah ini himbauan di dalam pelaksanaan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, himbauannya ya apa? Iqomah itu, Pak. Ya, himbauannya adalah iqomah. Kemudian kalau sudah dihimbau iqomah, imam memberikan satu himbauan kepada para jamaah untuk merapatkan shofnya dan meluruskan. Jadi komandonya ketika sholat wajib adalah iqomah, karena kalau sholat sunnah tidak dianjurkan iqomah. Termasuk juga tidak dianjurkan iqomah adalah sholatul janazah, walaupun sholat janazah itu masih ada sebutan fardu kifayah, tapi tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk iqomah. Yang iqomah hanya sholatul maktubah, sholat wajib yaitu 5 waktu, kemudian sholat wajib, sholatul jum'ah itu ada iqomah. Jadi kalau kita ambil ketentuan sunnah dari Nabi, kalau sudah iqomah tinggal apa tugasnya imam? Ya, istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah wa min iqamatis shalah wa syuddul khalal. Syuddul khalal artinya adalah isi shaf yang belum rapat, yang masih renggang. Jadi diusahakan shafnya bisa dirapatkan. Ya. Jadi sudah cukup anjuran seperti itu. Jadi
kalau semua sholat sunnah ini umpama dilaksanakan dengan 4 rakaat itu juga tanpa ada tasyahud. Sholat sunnah ini gak ada tasyahudnya, Pak. Jadi mau 4 rakaat juga gak ada tasyahudnya. Kemudian hadis tentang sholat witir yang sudah kita bahas di tahun-tahun sebelumnya, bahwa sholat witir kata Nabi silakan ambil 3 rakaat, silakan ambil 5 rakaat, ya, mungkin 7 rakaat. Alal aktsar yang paling banyak sholat witir itu 11 rakaat. Ketika mengerjakan 11 rakaat itu Rasulullah sudah memberikan ketentuan. Ini sholat malam, waktunya malam, tapi ditentukan oleh Nabi. Bisa terjadi melaksanakan sholat witir 5 rakaat langsung, rakaat 1, 2, 3, 4, 5 tanpa ada tasyahud awal. Bisa juga dengan cara mengerjakannya adalah diawali dengan 2 rakaat, kemudian nanti dilanjutkan dengan 3 rakaat langsung. Ada yang diawali semua dari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nanti terakhirnya ngambil 1 rakaat. Maka khilafiyah yang semacam itu adalah sudah merupakan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ijbali syuri'at li salatil jum'ah sunnatun ba'diyah wa hiya arba'u raka'atin wal amru biha lin nadbi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam in shallaha fil masjid addaha arba'an wa in shallaha bi addaha raka'ataini wa hikmatuha jabalul hulalil ladzi yaqa'u fiha. Jadi Rasul menganjurkan bagi kita yang melaksanakan sholatul jum'ah jangan ditinggalkan dengan hukum sunnah, yaitu laksanakan sholat sunnah ba'diyah, yaitu dengan 4 rakaat atau kita mengambil dengan 2 rakaat. Ini juga Rasul memberikan contoh, suatu ketika dikerjakan juga di masjid, suatu ketika Rasul mengerjakannya juga di rumah. Artinya sholat sunnahnya itu, Pak. Jadi habis sholat Jum'ah kemudian berzikir secukupnya, berdoa, kemudian balik sampai rumah melaksanakan sholat ba'diyah. Ini sholat ini boleh dengan menggunakan visol. Visol itu artinya terpisah. Bahkan nanti ada hadis berikutnya justru dianjurkan kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu ada visol, ada pemisah. Anis Sa'ibi bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna Muawiyah qala lahu idza shalaita al-jum'ata. Ini disuruh misah. Idza shalaita, ketika kamu melaksanakan salat al-jum'ata, salat Jum'ah, fala tusalliha, janganlah kalian menyambung salat itu bisolatin dengan salat hatta tatakallama, sehingga kamu bicara, atau khruja, atau kamu keluar atau berubah dari posisi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu amarona, memerintahkan kepada kami bidzalika, dengan cara seperti itu. Allah tusila, tidak menyambung salatan salat bisolatin dengan salat hatta natakallama, sehingga kamu berbicara, au nakhruja, atau kamu keluar. Rawahul Muslim. Jadi hendaknya hadirin, ada anjuran Nabi antara sholat yang wajib, sholat maktubah, dengan sholat sunnah itu ada pemisah. Pemisahnya bisa dengan menggunakan zikir. Jadi habis sholat kita zikir sejenak, habis itu kalau kita ambil ikhtisar, yaitu dengan berzikir istighfar 3 kali, la ilaha illallah isbat wa nafi 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam sampai selesai, tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, digenapkan 100. Ini paling tidak ukuran memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Selesai berdoa, jadi Nabi Muhammad mengajarkan fi duburis sholat, yakni setelah sholat yang wajib ini jangan lupa
gunakan untuk berdoa. Waktul mustajabah, waktu yang akan menjadikan asbab doa-doa kita dikabul. Kemudian ketika di masjid kita terdapat dipimpin doa, ya sudah, kita islah, tinggal mengaminkan doa saja. Jadi kalau dipimpin oleh seorang imam, kita tinggal mengaminkan saja. Seumpama Bapak di masjid itu tidak ada doa yang dipimpin, ya Bapak jangan langsung fangtasyiru, bubar begitu saja, ya, gunakan doa sendiri sesuai dengan niat dan hajatnya masing-masing. Semalam Pak, saya itu hadir di dalam takziah. Kemudian saya tanya di mana posisi alamatnya, itu di dekat masjid namanya Al-Muhajirin. Kemudian akhirnya saya nyari tempat itu. Jadi saya berangkat ke tempat itu adalah sebelum Isya, sehingga saya pas Isya sampai di situ, sholatul jamaah di situ. Ternyata di sholat di situ Bapak berbeda, nggak seperti di masjid raya, yaitu membaca suratul Fatihah yang dijaharkan mulai dari kalimat Alhamdulillah. Kemudian ba'da sholat auraduhu, wiridnya adalah munfaridah, sendiri-sendiri. Ya, kita juga kalau memang di masjid itu sendiri-sendiri, ya kita jalanin sendiri-sendiri. Kemudian kita berdoa sampai selesai seperti biasa, baru kita melaksanakan sholatul ba'diyah. Nah, itu seperti itu yang kudu kita lakukan sesuai dengan contoh dari Nabi. Kemudian kalau memang kita dipimpin oleh imam seperti tadi di sholat subuh, kita dipimpin ittiba, ikutin saja sesuai dengan apa yang diajak oleh imam untuk kita beristighfar, berzikir, bertasbih. Kemudian ketika imam membacakan doa, kita pun mengaminkan doa. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan contoh Pak, mengaminkan doa itu. Pada saat hari Jumat di akhir Sya'ban, Nabi Muhammad akan menyampaikan khutbah, kemudian naik mimbar. Ketika Nabi Muhammad naik ke tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba mengucap kalimat amin. Kemudian naik lagi ke tangga yang kedua, amin. Kemudian yang ketiga, amin. Selesai Nabi khutbah, sahabat banyak bertanya-tanya, ya Rasul, limadza anta taqulu amin, amin, amin? Ada apa ya Rasul? Kok engkau tadi membaca amin, amin sampai 3 kali? Ternyata di saat beliau naik tangga yang pertama itu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendoakan, maka beliau mengucapkan amin. Nah, ini bimbingan dari Nabi. Kalau didoain, ya kita jawabnya amin. Adabnya seperti itu, ya. Jangan kita didoain kemudian membantah atau kita membangkang. Oh, manusia itu kan kepentingannya berbeda-beda. Ketika dipimpin oleh seorang imam, lah doa itu kan kepentingannya beda-beda. Ya, orang niatnya, hajatnya, problemnya beda-beda Pak. Tapi sebenarnya kalau yang namanya doa, ketika dibaca oleh seorang imam, kemudian maka doa itu hakikatnya ada kesamaan, kepentingan yang sama. Jadi para imam-imam itu Pak, ketika membaca doa, hendaknya doanya adalah doa yang bermakna jama'i, jangan makna individu. Maknanya adalah makna jamak, makna umum. Kalau misalnya imam membaca doa yang sangat kita kenal, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau diartikan Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebajikan, wa fil akhirati, di akhirat, hasanah, kebajikan, wa qina, dan jagalah kami adzabinnar, dari siksaan api neraka.
Ini orang semajid ini punya kepentingan sama, pengen di dunia baik, di akhirat baik, selamat dari api neraka. Kira-kira ada nggak Pak yang berbeda permintaannya? Misalnya pengen di dunia selamat, di akhirat celaka, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang imam itu doa yang punya kepentingan yang sama. Coba kita lagi baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, keluarga kami itu adalah menjadi qurratu a'yun, istri menjadi qurratu a'yun, keturunan-keturunannya menjadi qurratu a'yun. Apa kira-kira ada di antara kita ini punya istri yang kerjaannya nyakitin hati, minta begitu? Ada nggak Pak kira? Ya Allah, jadikan istriku yang membuat sakit hatiku, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi ini doa-doa yang dipanjatkan itu adalah doa ammah. Sudah diberi oleh Allah dalam Quran doa-doa yang umum itu. Rabbana atina, doa umum. Rabbana dzolamna, doa umum. Rabbana hablana, kepentingan seluruhnya adalah umum, ya. Yang doa khusus seperti itu Pak, yang doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Yunus, itu adalah doa-doa yang khusus, ya kan? Maka ketika yang khusus ini, kalau kita memimpin doa jangan dibaca, karena nanti kita akan apa? Meminta secara pribadi, tapi yang mengaminkan begitu banyak. Nanti nilai adabnya, akhlaknya kita kurang. Misalnya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berilah kepadaku keturunan yang solih. Semajid ucapin amin. Berarti kan untuk diri kita sendiri kan. Nah ini namanya etika akhlak kita tidak baik ketika kita berdoa di depan orang banyak, tapi menyelipkan doa yang sifatnya individu. Yang individu ya nanti individu. Kudunya adalah Rabbana hab lana, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Mestinya doa Nabi Ibrahim yang ini. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunanku yang tunduk patuh kepadamu. Itu. Jangan doa-doa pribadi dibaca di saat kita dalam kondisi berdoa di tempat yang dimana kita akan diaminkan oleh banyak orang. Jadi ketika kita habis sholat, hadirin, dipisah dulu baru kita melaksanakan sholat sunnah. Atau kata Nabi, keluar dari masjid terus kemudian baru melaksanakan. Lah kata-kata takallam au tahruj itu akhirnya menjadi pelaksanaannya di mana-mana biasanya adalah tukar tempat, ya, tukar tempat. Misalnya saya sholat berdampingan, ya, kemudian pada saat sholat sunnah nanti dibalik, saya pindah ke tempat Bapak, kemudian Bapak pindah ke tempat saya. Kalau ini kita adalah posisinya mau nyari tempat keluar atau ke belakang, semua masih sibuk dengan wirid, ya. Kadang biasanya adalah kita bisa pindah dari sini, bisa kita mengambil posisi untuk diimaman gitu kan. Jadi itu tujuannya cuman apa? Cuman mengikuti apa yang diperintah Nabi. Antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu ada fasal, ada pemisah. Jangan kita sholat wajibnya di situ, kemudian habis itu langsung berdiri lagi sholat sunnah di situ juga gitu kan, ya. Kalau misalnya posisi kayak begitu, ya kita dengan adanya pemisah itu, yang biasa kita nggak berubah itu kapan? Kalau sholat tarawih, ya, sholat tarawih biasanya kita kan sudah berbaris dengan rapi kan, posisi berbaris dengan rapi. Sholat isya
kemudian habis sholat isya, kemudian kita zikir berdoa. Setelah itu kita berdiri lagi sholat ba'diyah. Lah ini seandainya kita nggak pindah nggak ada masalah, bahkan udah ada pemisah, yaitu pemisahnya adalah dengan zikir ba'da sholat isya tadi. Ya, jadi nggak perlu pindah. Kalau mau pindah boleh. Juga pindah ini ada intifak. Ya. Jadi tempat yang kita gunakan sujud kepada Allah itu besok akan menjadi saksi. Lah kemudian di masjid raya itu setiap saat berganti-ganti orang yang itu. Ini adalah sesuatu hal yang di luar nalar kita. Apakah mungkin benda ini akan bisa menjadi saksi? Kemudian tadi zuhur si fulan, tadi asar si fulan, maghrib, setiap hari berganti. Yang jelas hadirin, setiap kita ini melaksanakan aktivitas ibadah, ada malaikat yang kerjanya mencatat amal kita. Kemudian benda yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah, ya, fungsi sebagaimana masing-masing Allah ciptain. Jadi kita nggak usah mikirin gimana dia nanti akan memberikan kesaksian kepada kami. Itu udah dalam naungan kekuasaan Allah. Yang penting yakin. Maka disebut bumi dan langit itu bisa menangis dengan wafatnya seseorang. Kenapa? Karena bumi ngerasa bahagia di saat orang ini hidup, kemudian dia sujud kepada Allah. Setiap sujud yaitu menaruh keningnya di hamparan bumi ini. Langit pun juga menangis dengan rasa duka wafatnya seseorang yang alim. Kenapa? Setiap saat orang alim ibadah itu amalnya akan sampai kepada Allah, nanti prosesnya akan menembus kepada langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Makanya kalau ada cerita ulama bilang, dia seorang ulama ini melaksanakan mi'raj dalam sehari 7 kali misalnya, itu sesuatu yang tidak ada yang bikin kita ini muskil atau bermasalah. Kenapa? Karena sholat itu bagi orang mukmin, kata Nabi, adalah sebagai mi'raj. Mi'raj apa sih artinya? Mi'raj artinya naik. Naiknya Nabi Muhammad pada saat itu apa? Liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. Maka ketika kita ini melaksanakan sholat, itu hakikatnya makna mi'raj ada bersama kita. Karena di saat sholat itu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, liqa, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, man ihtasala summa atal jum'ah fa shalla ma qaddiralah summa ansata hatta yafragul imam min khutbatihi summa yusalli ma ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah ukhra wa fadlu salasati ayyam, rawahul Muslim. Keistimewaan hari Jumat dan pengamalan Jumat. Kata Nabi, siapa yang mandi dulu, mandi sunnah di hari Jumat, tujuannya untuk sholat Jumat. Cara mandinya seperti mandi kita melaksanakan mandi besar, menghilangkan hadas besar, tapi ini diniatkan mandi Jumat. Kalau ditalafutkan nawaitul ghusla lil Jumat, aku niat mandi untuk sholat Jumat. Ketika kita mandi kemudian berangkat sholatul Jum'ah, sesampainya di masjid seperti biasa yang di bab yang sebelumnya, yaitu sholat tahiyatul masjid, kemudian i'tikaf, mendengarkan khatib menyampaikan khutbah, kemudian melaksanakan sholatul Jum'ah, maka Allah memberikan kemuliaan. Apa yang dimuliakan? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa faddala salasata ayyam. Allah akan mengampuni antara Jumat sebelumnya dengan Jumat itu, kemudian ditambah 3 hari ampunan Allah, jadi diampuni sampai yaitu 10 hari. Dan begitu seterusnya dalam kehidupan kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan sholat Jumat seperti itu, jadi akan menjadikan pengampun antara sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, antara sholat Jumat ke Jumat,
antara Ramadan ke Ramadan, antara haji ke haji ataupun umrah ke umrah, kafaratun bainahuma. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah masih banyak pembahasan kita tentang kemuliaan-kemuliaan dan keistimewaan-keistimewaan salatul Jum'ah. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya.